Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dildi Sudinantani, NIM di 1A 02390 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memaparkan argumentasi saya tentang kesalahan dalam kebijakan pemerintahan. Menurut pakar hukum administrasi negara Hukum Universitas Indonesia, menyatakan dugaan penyalahgunaan wewenang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi. Kemudian, apabila berdasarkan putusan, pengadilan terbukti ada 3 unsur dalam ranah pidana, yaitu ancaman, suap, tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka diselesaikan melalui proses pidana. Contohnya pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 7 tahun 2020, Pengadilan Negeri Medan. Para pemohon ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan pidana korupsi pasal 55 dan pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para pemohon yang bekerja di pemerintahan Kabupaten Labusel mengajukan permohonan agar penetapannya sebagai tersangka tidak beralasan menurut hukum karena penerimaan dana bagi hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan memiliki payung hukum. Bahwa berdasarkan keterangan ahli menyatakan proses kejadian perkara ini merupakan ranah hukum administrasi sehingga hukum pidana adalah jalan terakhir yang harus ditempuh. Selain itu, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dapat mengajukan pengajuan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menilai sah tidaknya perbuatan para pemohon mengingat dasar hukum yang dipakai oleh para pemohon telah dicabut. Namun persidangan di Petun untuk menentukan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang berdasarkan pasal 21 Undang-Undang 30 tahun 2014 tetap bisa diajukan meskipun para pemohon diproses hukum pidana. Setelah termohon menemukan bukti permulaan yang cukup dan perolehannya sesuai prosedur, keberatan pemohon yang menyebutkan telah mengembalikan semua dana bagi hasil tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran. Alasan administrasi yang dikemukakan permohon harus diuji kebenarannya. Apakah ada tindakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan hal tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan peradilan, melainkan hanya dapat diajukan pada saat pembuktian pokok perkara, sehingga untuk itu para pemohon bisa mengajukan pengujiannya di Petun. Majelis hakim pada amar putusannya menolak permohonan peradilan para pemohon untuk seluruhnya dan biaya perkara sebesar 5.000 pada masing-masing pemohon. Meskipun majelis hakim menolak permohonan pra-peradilan oleh para pemohon, dalam pertimbangan hukumnya majelis membenarkan bahwa para pemohon dapat mengajukan pengujian ke Petun untuk menilai apakah perbuatan para pemohon termasuk penyalahgunaan wewenang dalam kaitan dengan kasus pidana korupsi yang dijalani oleh pemohon. Majelis juga mengakui bahwa hasil putusan Petun nantinya dapat dijadikan dasar ketika pembuktian pokok perkara di pengadilan untuk membuktikan bahwa perbuatan pemohon bukan merupakan korupsi. Dari contoh penyalahgunaan kewenangan yang ada dalam kasus ini, ketika seorang pejabat pemerintah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pejabat terkait dapat dikatakan menyalahgunakan wewenang apabila dalam persidangan di Petun terbukti bahwa perbuatan mereka menerima dana bagi hasil pemungutan pajak bumi dan pembangunan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
pertimbangan mengingat dasar hukum yang dijadikan alasan oleh mereka telah dicabut. Demikian pemaparan materi tentang argumentasi tentang kesalahan dalam kebijakan pemerintahan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata ataupun penjelasan yang kurang memuaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.